Bapak Dr. Haji Jaludin M.Hum, anggota. 3. Bapak Sulaiman Kurdi SAG MSI, anggota. 4. Bapak Ari Sulistioko SOS MH, anggota. 5. Ibu Ergina Faralita SHMH, Sekretaris. Bertugas sebagai tim penguji skripsi atas nama Ikhwan Ahnas Alamudi, NIM 16011-0099, jurusan Hukum Tata Negara, dengan judul skripsi Konsep Politik Tan Malaka dalam Melawan Kaum Kapitalisme di Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ujian skripsi pada hari ini resmi dibuka. Selanjutnya dipersilahkan kepada saudara teruji, Saudara Ikhwan Ahnas Alamudi, untuk mempresentasikan poin-poin skripsi dengan waktu maksimal 15 menit. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia dan kepada para penguji hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang judul skripsi yang berjudul Konsep Politik Tan Malaka dalam Melawan Kaum Kapitalisme di Indonesia. Ya. Saya mulai dulu berkaitan dengan konsep politik. Nah, artinya ada sebuah gagasan daripada Tan Malaka dalam melakukan perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme di Indonesia. Berangkat dari latar belakang masalah, yang pertama ada belenggu penjajah, penindas kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Berangkat dari hal ini, kita melihat dalam masa penjajahan, artinya kita memotret sejarah, yaitu tentang penindasan, tentang kolonial yang terus merajalela di Indonesia pada waktu masa lampau itu. Sehingga mampu mengeksploitasi pribumi, mengeksploitasi tenaga, ataupun menindas rakyat bangsa Indonesia itu. Yang kedua, yaitu jajahan Belanda menerapkan sistem kapital. Jajahan Belanda menerapkan sistem kapital, yaitu kapital yang dimaksud di sini bukan kapital seperti sekarang ini, tetapi kapital yang masih muda di Indonesia itu. Dalam konteks di sini berarti ada pengeksploitasian terhadap para buruh, tenaga, sehingga muncul yang namanya kaum burjuis dan kaum proletar. Memotret sejarah awal mula pergolakan burjuis dan proletar ini yaitu pada masa ada dua orang filosof yang bernama Karl Marx dengan Friedrich Engels. Nah, dua tokoh ini yang mana Karl Marx itu menggaungkan yang namanya konsep sosialisme dan Friedrich Engels yaitu menggaungkan konsep yang namanya kapitalisme. Sehingga dua golongan ini, dua kelompok ini yang nanti yang membuat perpecahan diametral di dalam masyarakat. Sehingga yang mana digaungkan daripada sosialisme yaitu kehidupan tanpa kelas sosial. Dan kapitalisme adalah kehidupan yang mana masyarakat itu harus hidup bebas. Nah, artinya ada sebuah argumentasi yang bertolak belakang di antara dua sistem ini. Lalu posisi Tan Malaka berada di mana? Nah, dia melihat kultur saat dia masa penjajahan, dia sekolah di Haarlem, Belanda. Nah, mulai berangkat dari situ, dia mempelajari ilmu pengetahuan tentang gerakan-gerakan Marxisme, yaitu gerakan-gerakan kaum proletar, buruh, dan kaum-kaum tertindas. Nah, melihat dari situ, ia melihat sebuah kultur yang ada di Indonesia pada masa penjajahan. Lalu, Tan Malaka itu hadir dengan gagasan sosialisme. Nah, sosialisme artinya Tan Malaka ini juga menginginkan suatu kehidupan yang namanya tanpa kelas sosial. Nah, lalu muncul sebuah gerakan yang namanya itu gerakan perlawanan dan revolusi. Artinya yaitu dengan sistem ini Tan Malaka bergerilya dengan para tokoh-tokoh lainnya untuk meleburkan sebuah sistem yang mereka anggap itu memang tidak pantas terhadap ketertindasan bangsa Indonesia.
Lalu melihat kapitalisme ini kan kehidupan bebas, penumpukan sebuah modal, penumpukan sebuah kekuasaan, sehingga semua sektor dijadikan komoditas untuk kepentingan perang Belanda itu sendiri. Lalu kapitalisme tumbuh dan menyebabkan ketimpangan sosial. Memang ketimpangan sosial terjadi ketika kita melihat bahwa kultur yang ada di masyarakat ketika sistem kapitalisme ini artinya bahwa yang berkuasa makin berkuasa dan yang miskin akan makin miskin. Dengan sosialisme dan tentang pemerataan kepemilikan alat produksi secara kolektif. Artinya ketika Indonesia ini memiliki sebuah negara, memiliki sebuah sumber daya alam, semua artinya harus dikelola secara kolektif, secara bersama-sama ketika kita melihat representasi daripada sosialisme itu sendiri. Lalu yang keenam, kita melihat bahwa ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang memiliki hubungannya atau memiliki relevansinya terhadap sosialisme. Itu. Dan ditinjau juga dalam Pancasila, yaitu sila kelima, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Indonesia pun menilik dari sebuah keadilan. Keadilan itu harus merata juga akhirnya. Nah, dengan pasal 33 tidak ada lagi artinya penindasan, tidak ada lagi artinya ketertindasan, dengan ekonomi secara merata. Itu. Lalu di sini saya hanya satu dengan rumusan masalah, yaitu dengan bagaimana konsep politik Tan Malaka dalam melawan hegemoni kapitalisme di Indonesia. Artinya saya ingin melihat bagaimana konsep politik yang diterapkan Tan Malaka ini sehingga mampu menolak ukur bahwa kita bisa melawan hegemoni kapitalisme di Indonesia. Lalu tujuan penelitian untuk mengetahui konsep politik Tan Malaka dalam melawan hegemoni kapitalisme di Indonesia. Nah, berangkat dari sebuah teori, karena teori itu sangat penting, yaitu pertama, dalam latar belakang masalah tadi kita melihat bahwa ada sebuah ekonomi dan permasalahannya. Tetapi kita melihat bukan hanya dari sudut ekonominya saja, tetapi bagaimana orang politik berkaca memotret bagaimana tentang ekonomi di Indonesia. Lalu dengan satu teori, yang pertama teori politik ekonomi, yaitu tentang kebijakan yang dijalankan dalam merenovasi keburukan ekonomi yang sedang berlangsung. Artinya dalam gagasan Tan Malaka dia melihat kapitalisme ini memang tidak baik. Nah, lalu dibuatnya adalah ada yang lebih baik daripada kapitalisme sehingga rakyat tidak tertindas lagi, ibaratnya. Lalu ada pemerataan dan pengelolaan alat produksi secara kolektif sesuai dengan pada hubungan dengan pasal 33 itu. Lalu ada teori keadilan. Nah, di dalam teori keadilan saya melihat ada yang namanya filosof bernama Friedrich Hegel. Nah, dia menggagaskan tentang yang namanya dialektika, yaitu ada yang disebutkan tesis, antitesis dengan sintesis. Tesis artinya pengiyaan, antitesis artinya pengingkaran, lalu sintesis artinya yaitu menggabungkan keduanya yang kontradiksi. Nah, lalu yang menjadi posisi sebagai tesis di sini yaitu John Locke, liberalisme. Artinya dia mendukung yang namanya kapitalisme. Nah, lalu yang kedua, Karl Marx dengan teori keadilan yang bernamakan sosialisme. Nah, Karl Marx di sini menjadi posisinya sebagai antitesis, yaitu menolak yang namanya kapitalisme tadi. Lalu yang menghubungkan dengan kontradiksi tadi menjadi posisinya sebagai sintesis, yaitu John Rawls dengan gagasannya Justice of Fairness, yaitu tentang kesetaraan, bahwa di dalam negara Indonesia pastinya nanti kalau kita melihat ada yang namanya orang yang ketimpangan sosial, lalu ada yang namanya orang menginginkan pemerataan. Nah, lalu Justice of Fairness ini yang terlihat di Indonesia pada saat ini. Lalu tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan, library research. Lalu pendekatan masalah digunakan yaitu pendekatan sejarah. Nah, artinya kita melihat sejarah masa lampau. Nah, sejarah masa lampau apa yang berkaitan dengan politik ekonomi, lalu kita uraikan dan kita kaitkan gagasan-gagasannya, apakah ada relevansinya dengan sekarang. Lalu sumber bahan yang digunakan yaitu ada 3 di sini, ada bahan primer,
yaitu buku-buku Tan Malaka. Contohnya yang ada yaitu Aksi Massa, Dari Penjara ke Penjara, Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Dengan yaitu yang namanya yang keempat yaitu ada bukunya bernama Gerporlek, Gerilya, Politik, Ekonomi. Lalu bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan penunjang. Bahan tersier yaitu perpaduan keduanya atau istilahnya itu pendapat para ahli. Teknik pengumpulan yaitu dengan teknik studi kepustakaan dan studi naskah. Artinya teknik studi kepustakaan yaitu bagaimana saya mengunjungi perpustakaan dengan melihat buku-buku yang berkaitan dengan Tan Malaka. Lalu studi naskah yaitu dengan kutipan-kutipan yang berkaitan, lalu saya buat sebuah tulisan. Analisis bahan hukum. Interpretasi bahan yang dikumpulkan sebelum menarik kesimpulan dengan metode kualitatif, artinya menjelaskan, bukan dengan kuantitatif dalam berbentuk angka. Dan logika yang digunakan ada logika deduktif, artinya dari hal yang umum kita kerucutkan dalam hal yang khusus. Lalu hasil penelitian dengan konsep politik Tan Malaka adalah dengan jalan revolusi sosial yang dibungkus dalam gerakan dan perlawanan. Revolusi sosial jalan terakhir untuk mencapai kemerdekaan 100%. Setelah merdeka, dengan menerapkan konsep sosialisme, ia akan melawan sistem kapitalisme. Sehingga menghapuskan sistem kelas sosial, tidak ada lagi perbudakan, penindasan, dan eksploitasi kaum kapital terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Teruji yang telah mempresentasikan garis besar daripada skripsinya. Skripsi yang sangat menarik dengan judul Konsep Politik Tan Malaka dalam Melawan Kaum Kapitalisme di Indonesia. Jadi sebagaimana tadi dikatakan oleh Saudara Ikhwan Anas bahwa pendekatannya yang dipakai adalah pendekatan sejarah ya. Jadi berbicara sejarah. Apakah berbicara tentang masa lalu itu masih relevan untuk keadaan sekarang? Silahkan Ikhwan. Melihat daripada sejarah, kalau kita menolak ukur dari segi relevansinya, relevan atau tidak, yang pasti tidak sempurna akan relevansinya karena adanya kemajuan zaman. Gitu. Kalau saat dulu, kalau kita melihat relevansinya tentang penelitian ini bahwa memang sesuatu dalam transisi kita saat penjajahan, nah itu memang harus menggunakan sistem itu. Kalau tidak, kita akan kembali dijajah kembali. Nah, kalau dalam situasi sekarang, karena sudah ada kemajuan zaman, lalu ekonomi yang dihadirkan pada masa lampau berubah drastis dan adanya sebuah signifikan sekali dalam politik. Contohnya perdagangan internasional, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman sekarang sangat beradu domba, ideologi saling diperjuangkan. Mungkin itu, Bu. Kemudian ini kan berbicara tentang konsep politik Tan Malaka dalam melawan kaum kapitalisme ya. Jadi kalau saya lihat bahwa konsep politik Tan Malaka ini kayaknya ke arah ke kiri-kirian. Sementara Indonesia kan bukan seperti itu. Jadi apa? Kalau ada mengkaitkannya, kan ada mengkaitkannya dengan di Indonesia. Nah, bagaimana benang merah antara konsep yang ke kiri-kirian tadi dengan keadaan yang ada di Indonesia? Silahkan Ikhwan. Oh ya. Jadi kan berbicara tentang kiri. Nah, kalau berbicara tentang kiri berarti kita berbicara tentang ideologi Marxis. Nah, seperti itu. Memang kalau kiri ini memang rentan yang namanya kalau kita katakan yaitu tentang gerakan, tentang revolusi, tidak kenal damai. Nah, kalau kita melihat dari masa lampau tentang penjajahan memang cara-cara seperti itu yang pas. Nah, bukan dengan cara berunding, berdiplomasi, tidak seperti itu. Nah, lalu cara Tan Malaka ini apakah memang pas dilakukan pada waktu itu? Nah, meneliti tentang sejarah waktu itu, Tan Malaka ini bersama kawannya ada 3 dengan 1 guru, yaitu Tan Malaka, Kartosuwiryo, dan Soekarno. Nah, 3 orang ini berguru dengan 1 guru yang sama, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Nah, lalu Cokro Aminoto ini apakah seorang kiri? Nah, Cokro Aminoto ini seorang kiri, tapi yang Islam. Nah, dulu ada 2 lembaga, 2 organisasi yang digabungkan, yaitu organisasi yang digabungkan oleh Tan Malaka, yaitu tentang pan-Islamisme
dan yaitu PKI. Nah, PKI ini kalau kita tahu sangat rentan kalau kita lihat ke kiri-kiriannya. Kalau kita melihat konsep sekarang, nah, ada konsep politik sekarang. Misalkan kalau saya lihat yang ada di zaman milenial sekarang yaitu tentang pemilihan. Nah, kalau kita melihat tentang pemilihan-pemilihan yang ada di Indonesia pada saat ini, itu menggunakan strategi dan politik serta konsep politik orang-orang kiri. Nah, seperti itu. Karena di dalam politik yaitu untuk menggapai suatu cara atau suatu tujuan dengan konsep politik yang ada. Mungkin itu, Bu. Iya. Jadi kalau saya lihat ini ya, judulnya adalah tentang konsep politik, kemudian dibicarakan tentang sistem kapitalis, sementara prodi Anda kan prodi hukum tata negara. Nah, gimana ini kaitannya dengan prodi Anda, prodi hukum tata negara? Ada nggak kaitannya? Kalau berbicara tentang kaitan, pertama Bu, hukum tata negara, buka kurung, pengetahuan saya ada siasah syariah. Nah, itu berarti tentang ada kaitannya dengan politik. Lalu ada juga mata kuliah yang menunjang di sana. Contoh kita ada belajar filsafat politik, ada belajar tentang ilmu negara. Sebenarnya kalau saya menganalisa dari hal-hal seperti ini, bahwa terbentuknya hukum tata negara harus ada perjuangan daripada politik ini. Nah, tidak bisa kita membentuk suatu hukum tanpa kita merdeka. Nah, lalu dikaitkanlah dengan pasal 33 supaya ada sedikitlah relevansinya dengan berbau-bau hukum tata negara. Lalu diterbitkan di sini, dituliskan di sini tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ada relevansinya hukum tata negara dengan siasah syariah. Mungkin itu, Bu. Iya, satu lagi terakhir ya. Dari judul itu kan konsep politik Tan Malaka dalam melawan kaum kapitalisme di Indonesia. Kalau kita lihat dalam rumusan masalah, itu ada tambahan hegemoni. Jadi gimana korelasinya antara judul dengan rumusan masalah? Hegemoninya memang tetap seperti itu atau memang ditambahkan? Oh ya, Bu. Jadi ini ada bentuk tambahan, Bu. Nah, ada bentuk tambahan tentang hegemoni. Nah, jadi hegemoni ini adalah bentuk perlawanan artinya. Nah, melawan hegemoni. Artinya hegemoni ini ada bentuk kekuasaan. Nah, orientasi daripada kekuasaan kapitalisme ini terhadap pribumi yaitu bangsa Indonesia. Nah, berangkat dari situ kalau melihat relevansinya memang ada. Karena yang kita lawan adalah kekuasaannya dengan perlawanan daripada konsep politik daripada Tan Malaka. Mungkin itu, Bu. Oke. Sudah cukup dari Ibu. Untuk selanjutnya dimintakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Jalaluddin M. Hum. Dipersilahkan.